Hai guys, selamat berjumpa kembali bersama saya Agustina di video tutorial PPDB Online SMK Jalur Umum tahun ajaran 2024-2025. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel saya. Semoga berkenan untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, supaya saya akan terus mengupdate informasi tentang PPDB Online SMK Jalur Umum tahun ajaran 2024-2025. Nah, teman-teman, aturan PPDB Online jenjang SMK tahun ajaran 2024-2025, ketentuan umum yang pertama, jalur umum adalah jalur yang disediakan bagi semua peserta didik yang secara umum untuk mendaftar di SMK tanpa melihat zonasi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, jalur perpindahan tugas orang tua wali adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik ketika lokasi tugas orang tua wali dipindah tugaskan atau peserta didik adalah anak kandung anak wali dari guru atau tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah induk tempat peserta didik tersebut mendaftar. Yang berikut, berkas yang diupload untuk jalur umum adalah 1. Surat keterangan lulus yang asli dengan format file PDF, JPEG, JPG, PNG, maksimal 1 MB. Nah, teman-teman, di sini format filenya itu kalau nanti diminta PDF, kita sudah sediakan PDF. Kalau mintanya JPEG, sudah sediakan JPEG. Nah, kalau mintanya PNG, ya kita masukkan PNG. Yang kedua, pas foto 4x6 dengan latar biru sesuai yang ditentukan Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan format file boleh JPEG, JPEG, JPG, PNG. Nah, kalau nanti di situ mintanya JPG, ya kita upload yang JPG. Kalau mintanya PNG, ya kita masukkan yang PNG. Maksimal 1 MB. Lalu kemudian di sini teman-teman, link yang saya gunakan ini adalah link demo untuk uji coba melakukan pendaftaran dengan alamat ntt.demo.siap-ppdb.com. Nah, untuk daftar resmi nanti linknya adalah ntt.demo.siap-ppdb.com. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa tips dan trik saat melakukan pendaftaran. Yang pertama, usahakan pendaftarannya dilakukan di bawah 1 menit. Kenapa, teman-teman? Kalau bisa ya sekian detik lah, supaya lebih cepat masuk ke dalam kuota sistem suatu sekolah yang dituju. Yang kedua, usahakan format file itu maksimal megabyte-nya itu ya sekecil mungkin, di bawah 1 megabyte atau kisaran di atas 500 megabyte supaya uploadnya lebih cepat. Kemudian, usahakan mendaftar pada hari pertama jam 8 tepat. Nah, biasanya saya kasih bocoran untuk sekolah favorit. Contoh di Manggarai Barat adalah SMK Negeri 1 Labuan Bajo. Itu menit ketiga itu sudah ludes semua, itu jurusan pariwisata, UPW, buka, dan hotel. Jadi usahakan kalau Anda punya minat mau di pariwisata, ketiklah secara cepat supaya bisa masuk kuota. Sebab kalau kuotanya sudah pas, sudah memenuhi, otomatis kuota sekolah itu akan tertutup dan akan hilang dari websitenya bahwa di sana pendaftaran sudah penuh. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya mari kita simak langkah-langkah pendaftaran PPDB Online SMK di Nusa Tenggara Timur melalui aplikasi demo Siap PPDB. Nah, sebelum dimulai, mohon berkenan untuk meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Nah, teman-teman, perlu diingat bahwa video tutorial ini dibuat berdasarkan aplikasi demo PPDB NTT tahun ajaran 2024-2025. Nah, mari kita simak. Yang pertama, kita buka Google Chrome, kemudian kita masuk
Kemudian kita masuk di link demo PPDB. Alamatnya ntt.demo.siap-ppdb.com. Nah, seperti ini teman-teman. Dia langsung muncul Siap PPDB Online Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kita klik. Kemudian akan masuk di halaman utama. Nah, di halaman utama ini teman-teman muncul tulisan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun ajaran 2024-2025. Selamat datang di aplikasi demo PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, aplikasi demo ini teman-teman fungsinya untuk kita melakukan latihan pendaftaran. Nah, pada saat kita melakukan pendaftaran online resmi nantinya, alamatnya bukan di aplikasi demo lagi, tapi di aplikasi resmi NTT Siap PPDB.com. Jadi begitu teman-teman. Nah, sekarang nanti munculnya sama seperti ini di aplikasi aslinya. Sedangkan yang kita pakai saat ini adalah aplikasi demo untuk latihan mendaftar. Nah, di halaman ini teman-teman ada dua tombol, yaitu PPDB online jenjang sekolah menengah atas SMA dan PPDB online jenjang sekolah menengah kejuruan. Jadi, jika kita mau melakukan pendaftaran di sekolah menengah kejuruan, teman-teman, kita pilih PPDB online sekolah menengah kejuruan. Nah, kita akan masuk di beranda pendaftaran SMK. Nah, di sini teman-teman, di beranda ini ada dua jalur pendaftaran. Yang pertama, sekolah menengah kejuruan umum. Yang kedua, sekolah menengah kejuruan perpindahan tugas orang tua wali. Nah, di sini teman-teman, kalau kita mendaftar untuk sekolah menengah kejuruan SMK umum, itu diperuntukkan bagi semua calon peserta didik yang mau masuk SMK, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sedangkan jalur yang kedua, sekolah menengah kejuruan SMK perpindahan tugas orang tua wali, itu adalah tempat pendaftaran bagi peserta didik yang datang dari luar Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pindah ke Nusa Tenggara Timur dan mau bersekolah di SMK, jadi harus memenuhi syarat ada surat perpindahan tugas orang tua wali. Jadi teman-teman, bagi kita orang Nusa Tenggara Timur, berarti kita harus memilih sekolah menengah kejuruan SMK umum. Begitu teman-teman. Sekarang mari kita klik sekolah menengah kejuruan umum. Kemudian kita masuk di pilih sekolah. Nah, di sini teman-teman muncul form pendaftaran online sudah. Yang kita lakukan pertama adalah mengisi NISN. NISN itu adalah nomor induk siswa nasional yang terdiri dari 10 digit. Nah, tanda bintang ini artinya wajib diisi. Begitu teman-teman. Nah, sekarang mari kita mulai melakukan pendaftaran. Nah, di sini teman-teman kita harus isi NISN. Misalnya saya kasih contoh NISN-nya 008 851
7190 misalnya. Kemudian sekolah asal. Sekolah asal di sini kita pilih dalam provinsi Nusa Tenggara Timur maksudnya. Kemudian kita masuk di jenis lulusan. Nah, di jenis lulusan ini teman-teman ada 3, yaitu reguler, paket A, B, SLB, lain-lain, dan yang ketiga peserta luar database. Jika peserta yang mendaftar ini tamatan 2024, berarti dia termasuk jenis lulusan reguler. Tapi kalau peserta ini lulusan tahun 2023, kita pilih peserta luar database. Nah, kenapa begitu teman-teman? Karena dia tidak ada nama di sistem nanti. Yang ada nama adalah orang yang tamatan tahun berjalan, begitu. Kemudian paket A, B, dan SLB, jika teman yang mendaftar ini adalah tamatan dari SLB atau paket B, begitu teman-teman. Nah, di sini saya pilih peserta luar database. Lalu pilih tahun lulus, dia tamatan 2023 misalnya. Kemudian di sini ada kode keamanan. Kita ketik kembali kode keamanan ini di kolom kode keamanan 4582. Kemudian lanjutkan. Nah, sampai di sini teman-teman, kita masuk di data sekolah asal. Cari dan pilih sekolah lulusan. Misalnya tadi peserta didik ini tamatan dari sekolah mana, begitu teman-teman. Misalnya dia tamatan dari SMP Negeri Komodo. Nah, sekarang kita klik di sini, lalu tuliskan di kolom cari itu Komodo. Kemudian cari. Nah, di sini muncul semua nama-nama sekolah SMP Negeri Komodo. Nah, misalnya dia berasal dari SMP Negeri 1 Komodo. Jadi kita klik nama sekolahnya. Setelah itu, karena tadi dia berada dari luar database, namanya tidak muncul, jadi kita ketik. Tapi kalau dia tamatan reguler tahun 2024, otomatis namanya di sini langsung muncul. Nah, sekarang karena dia posisinya berada dari luar database, jadi saya ketikkan manual, ketikkan namanya. Misalnya Maria Regina. Jenis kelamin diisi perempuan, tempat lahir misalnya Lancang, tanggal lahirnya misalnya kita tinggal klik naik turun, misalnya dia lahir 2009 ya, Juli 2009, pilih tanggal 17 misalnya. Kemudian alamat siswa saya ketikkan Labuan Bajo. Provinsi kita pilih Nusa Tenggara Timur. Kemudian kabupaten, pilih kabupatennya dari kabupaten mana, kemudian kelurahan, kecamatan Komodo, kelurahan misalnya Batu Cermin. Setelah itu isi RT RW 0901 misalnya. Kemudian nomor HP orang tua 08133 3522 659. Kemudian nomor kartu keluarga. Nah, nomor kartu keluarga ini harus diketik dengan cepat juga teman-teman. Misalnya 53150569 0975 001. Kemudian lanjutkan. Nah, sampai di sini teman-teman, kita siap mengunggah berkas. Yang pertama itu SKL,
maksimum ukurannya di bawah 1 MB. Kemudian pas foto juga sama. Nah, sekarang tipe filenya boleh PDF, boleh JPEG, boleh JPG. Jadi di sini saya pilih mau masukkan SKL, pilih atau drag file. Nah, file SKL-nya di sini ada, saya tinggal klik. Kemudian pas foto. Ini hanya contoh teman-teman, foto. Kemudian lanjutkan. Nah, selanjutnya kita klik di tulisan tambah, gambar tambah pilih tambah sekolah, kita klik. Nah, misalnya kita mau mendaftar di SMK Negeri 1 Labuan Bajo, ketikkan saja di kolom cari ini Labuan Bajo, kemudian cari. Muncullah nama sekolah itu, kemudian SMK Negeri 1 Labuan Bajo, kita klik. Muncul jurusannya, kita pilih jurusannya, klik salah satunya, misalnya pilih kuliner, kemudian simpan. Setelah itu teman-teman kita lanjutkan, klik lanjutkan. Nah, di sini muncul sudah data yang kita isi tadi. Nah, lalu di bagian bawahnya ada pernyataan. Saya yang tercantum di atas menyatakan bahwa data yang saya isikan di atas adalah benar, bla 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 bla. Sampai selesai, lalu di bawahnya ada kotak kecil, setuju dengan pernyataan di atas. Klik di situ, karena data kita sesuai, kita centang atau klik di dalam kotak seperti ini. Setuju dengan pernyataan di atas. Setelah itu lanjutkan. Nah, di sini ringkasan data peserta atas nama siapa, nama peserta, nomor pesertanya berapa, kode verifikasinya sebentar nanti berapa. Lalu kita klik cetak bukti ajuan pendaftaran. Nah, cepat-cepat klik cetak ajuan pendaftaran. Lalu muncul seperti ini teman-teman. Inilah tanda bukti pengajuan pendaftaran kita tadi. Lalu kita simpan, sudah dia dalam bentuk file PDF. Nah, setelah disimpan, itu tandanya kita sudah melakukan pendaftaran PDP online. Jadi nanti mirip seperti ini nanti dia punya hasil teman-teman. Jadi demikianlah tutorial cara melakukan pendaftaran PPDB online melalui aplikasi demo PPDB NTT. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.